Dua orang teman kita belum datang nih. Siapa yang dua? Belum tahu ya, satu kelompok. Baiklah kita mulai saja sambil menunggu teman yang lainnya. Ya, kalau boleh berkenalan dulu dari OPD mana? Pak Ainul dari OPD mana, Pak Ainul? Siapa dari Dinas Perkimtan, Pak? Kintan. Bu Safira Dari Rumah Sakit Unda atau Bapak? datang. Pak Akbar dari OPD mana? Ada Pak, saya penempatan Lubu Banggai Pak. Ya, OPD Cikasda Pak, Cikas. saya penempatan Lubu Banggai. Bu Banggai, wilayah 2 ya. Iya, wilayah 2 Pak. Pak Izam di Cikasda juga ya. Pak Izam Iya Pak, maaf, saya dari Cikasda UPTD wilayah dari satu. OPD mana, Pak? eh, UPTD wilayah satu kebetulan ditempatkan di Kota Raya Pak. Kota Raya. Bu Desi. Iya, Ya, Iya, oke. Pak, dari Rumah Sakit Unda atau Pak? Data sama Bu Safira ya. Iya. Bu Lia Siapa dari Rumah Sakit Undata? data. Bu Hadiratul Iya Pak, dari Rumah Sakit Undata. dari mana? Dari Rumah Sakit Undata. Data juga. Pak Fadil, Dari Rumah Sakit Undata, Pak. data 5 ya. Cikasda 2. Perkintan Pak Ainul. Tadi ada yang masuk keluar lagi ya. Virus tuh, keliru salah alamat. Oke, baik kita karena terbatasnya waktu ya, nggak sampai setengah 6, kita mulai saja. Ya, Alhamdulillah adik-adik sudah melalui tahap demi tahap ya, masuk di agenda 1. Oke. Jadi di MUUC adik-adik telah mempelajari agenda 1 yang di dalamnya ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer dan ada kesiapsiagaan bela negara. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan menekankan di 2, wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara dengan analisis isu kontemporer. Nah, di dalam pembelajaran e-learning atau Zoom ini, adik-adik selalu dihadapkan kepada penugasan-penugasan, ya baik penugasan kelompok maupun individu. Nah, penugasan ini tujuannya bukan ngerjain, bukan, ya, akan tetapi akan membantu kita untuk menyelesaikan rancangan aktualisasinya kita, mulai dari agenda 1. Sehingga sebaiknya adik-adik di agenda 1 setelah adik-adik mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerjanya, adik-adik akan menghadap ke senior atau mentornya untuk meminta arahan permasalahan apa yang cocok untuk adik-adik di tempat kerjanya. Baik, kita mulai dari ice breaking dulu di sore hari ini. Ya, saya tinggal di perumahan dosen Untar, blok Jalan Tegukur nomor 2. Yang kalau adik-adik tinggal di sekitar saya berarti jadi tetangga saya. Oke.
Kita lanjut ke ya ice breaking dulu. Oke, ini adik-adik semuanya lihat gambar ya. Menurut adik-adik semua, gambar apa ini ya? Luangkan waktu 10 detik untuk melihat gambar di samping. Ya, menurut adik-adik ini gambar apa gitu ya? Ya, kalau menurut Pak Fadil, ini gambar apa Pak Fadil? Gambar perempuan, Pak, yang Perempuan, menghadap ke samping. perempuan menghadap ke samping. Kalau Bu Lia, ini gambar apa? Iya Pak, perempuan hadap ke samping, terus kayaknya dia pegang di bawah hidung. Hmm, Bu Hadiratul ini panggilannya siapa? Hadiratul Vida, Bapak. Fida, Bu Iya, Fida. Iya, gambar perempuan gambar menutup mata ke arah samping. sampai satu lagi dari Bu Desi. Iya, Bapak. Gambar perempuan yang menghadap ke samping dengan menutup mata, Pak. Oke, jadi sama ya gambar perempuan gitu ya. Pengkondisian mempengaruhi persepsi atau paradigma kita ya. Ya, setiap orang punya persepsi walaupun semuanya bilang perempuan tapi ada hal yang lain gitu ya yang dijelaskan oleh adik-adik. Jika 10 detik saja demikian, bagaimana jika pengkondisian yang berlangsung lama? Jadi ini gambar di samping ini sebetulnya ada gambar wanita muda dan wanita tua. Coba perhatikan. Gambar wanita muda dulu ya. Ini ada mahkotanya. Ini bulunya lentik. Hidungnya mungil. Ini dagunya. Dagunya yang masih muda, masih sempurna. Ini telinganya. Ini wanita muda. Bisa membayangkan adik-adik wanita muda? Oke. Bisa, Bisa, Yang Pak. Bapak. bisa? Bisa, Pak. Ya, Bisa, yang kedua Pak. adalah wanita tua. Wanita tua ini matanya dua. Ini hidungnya yang besar. Ya, ini mulutnya. Ini dagunya. Ini wanita tua. Karena wanita tua jadi all size ya. Karena sudah tua kayak bapak. Jadi ukurannya all size. Oke. Ini hidungnya yang besar, ini mulutnya, ini dagunya. Kalau yang wanita muda, bulunya lentik, matanya lentik, hidungnya mungil. Oke. Ini dagunya, ini telinganya. Menghadap ke samping, ya, sama-sama menghadap ke samping. Oke, paradigma merupakan sumber sikap dan perilaku. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma yang kita miliki. Jadi kalau kita di room ini, nggak mungkin kita yang tahu semuanya. Kita hanya sepersepuluh. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma yang kita miliki. Jadi pengalaman orang lain itu nggak mungkin kita miliki. Yang kita miliki adalah pengalamannya kita. Ya, ya sehingga menjadi orang itu harus bijak karena kita sendiri tidak mungkin kuat untuk mempertahankan sesuatu. Ya ini sekedar ice breaking di sore hari ini. Kemudian kembali lagi ke modul. Eh, saya hanya memberikan pengantaran karena adik-adik sudah baca di MUUC. Ada beberapa hal kenapa wawasan kebangsaan ini disajikan di Latsar. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Ya, karena kita ini sebagai seorang ASN, maka cara pandang kita terhadap
Indonesia adalah satu. Ya, tidak terkotak-kotak, tidak terdiskriminasi oleh yang muda, yang tua gitu. Semua kita adalah sama. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotis. Ini bahannya bisa diupload di Sinergi ya. Mas Afkan sudah upload. Oke, kalau misalnya di Sinergi belum ada, boleh minta ke saya. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar patriotisme. Oke, jadi ini saya contohkan dengan dua tokoh besar, Pak Sudirman dengan Insinyur Haji Juanda. Nah, agar kita termotivasi sebagai seorang ASN juga punya jiwa besar dan patriot. Semangat tetap ada dimanapun berada gitu ya. Di Luwuk, di Kota Raya, di mana saja. Kemudian memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Adik-adik, sebagai seorang ASN, bagian dari warga negara kita, eh, di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kita wajib dan ikut serta di dalam membela negara. Ya, sehingga seorang ASN itu melaksanakan peran yang ketiga, yaitu sebagai yang peran ASN yang ketiga itu mempererat dan mempersatu bangsa itu, tidak berpihak dan sebagainya. Ini patriot kita, jiwa besar yang zamannya beliau ini seorang guru, kemudian masuk ke tentara karena kondisi waktu itu adalah kondisi perang yang mempertahankan negeri kita. Dia mengatakan bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Ternyata kita, ASN itu juga berperan di dalam membangun negeri ini, mempertahankan negeri ini. Bagi teman-teman yang Dinas Kesehatan, ya, tentunya berguna untuk menyehatkan anak bangsa, menyehatkan generasi 25 tahun yang akan datang. Perannya bagi teman-teman yang Cikasda, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ya terutama tentang pengairan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama petani salah satunya, dan petani ini bisa mendidik dan memberikan makanan yang memenuhi gizi gitu ya, sehingga menjadi anak yang sehat, cerdas dan me, apa, mensupport generasi 25 tahun yang akan datang. Ternyata kita punya peran masing-masing sehingga apapun yang diberikan kepada kita, jabatannya sesuai dengan pilihan adik-adik, sebagai pengelolaan air gitu ya. Kita syukuri dan kita harus berjuang untuk itu karena tugas adik-adik adalah memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, semangat itulah yang harus kita jaga sesuai dengan beliau, Pak Irman. Yang kedua, motivasi kita adalah pejuang NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulunya negeri kita itu hanya dibatasi 14 mil dari daratan. Sehingga di antara pulau-pulau ini miliknya internasional. Antara Pulau Jawa dengan Kalimantan, Pulau Jawa dengan Sulawesi itu di tengah lautan milik internasional, bukan milik Indonesia. Hanya 14 mil dari daratan. Atas perjuangan Pak Insinyur Haji Juanda inilah memperjuangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau dan lautan
dalam satu kesatuan. Semangatnya apa adik-adik? Semangatnya adalah beliau memperjuangkan negeri ini bertahun-tahun, mulai dari tahun 57 berjuang ini NKRI sampai disetujui oleh PBB di tahun 74, begitu lamanya. Sampai beliau meninggal di tahun 66. Sampai titik darah yang terakhir beliau berjuang. Motivasi inilah yang harus dimiliki oleh adik-adik karena ini adalah sikap perilaku. Ya, adik-adik juga punya motivasi yang tinggi di dalam hidup ini ya. Bukan untuk saya juga, untuk orang lain juga, untuk keluarga dan untuk orang lain juga. Inilah pengantaran dari wawasan kebangsaan. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai bela negara. Oke. Oke, di dalam modul juga disebutkan bahwa ada 5 nilai bela negara. Sedangkan ini ada 6 karena satu adalah pengembangannya. Ada nilai cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Hmm. Kalau adik-adik di dalam nilai-nilai ini di dalamnya ada indikator-indikator. Jadi ini diuraikan lagi. Cinta tanah air ada 6 indikator. Sadar berbangsa 6, yakin Pancasila juga 6, rela berkorban ada 6 dan ya ini ada 6 semuanya ya. 6. Nah, kalau kita kembali ke cinta tanah air, kalau adik-adik mengadakan kegiatan Jumat bersih di kantor, yaitu terkait dengan nilai yang keberapa? Ke satu, kedua, ketiga, empat, lima, enam. Kegiatan Jumat bersih di kantor, masuk nilai bela negara, cinta tanah air, indikator ke Satu, Bapak. Satu, Pak. Satu, satu. Bapak. Oke. Satu. Satu, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian ini menggunakan produk dalam negeri, gitu ya. Contohnya apa itu? Kalau menggunakan produk dalam negeri, kita menerapkan nilai cinta tanah air, jadi menggunakan produk dalam negeri. Di sisi lain, kenapa adik-adik suka produk luar negeri? Karena mutunya ya, awet, tidak mudah rusak. Bukan kita nggak cinta dalam negeri ya, nggak cinta produk dalam negeri. Tapi hmm, kalau misalnya baju saya beli produk luar negeri mahal tapi awet gitu ya. Tapi misalnya kalau produk dalam negeri apa ya, barang apa cepat rusak. Misalnya laptop ya. Nah, ada dulu dalam negeri punya ya, Advan kalau nggak salah ya. Akhirnya nggak berkembang gitu ya. Ya padahal itu salah satu penyebabnya adalah kebijakannya negeri kita. Negeri kita itu tidak tegas ya dalam menjalankan apa. Kalau ada menggunakan produk dalam negeri, mestinya ada warning tidak boleh membeli produk luar negeri. Tapi memperbaiki kualitasnya di dalam negeri. Jadi ada ceritanya di negara Korea ya, Korea Selatan. Dulu kan zamannya adik-adik masih kecil ya, zamannya pertama HP itu kan Nokia ya. Itu Korea Selatan nggak boleh warganya beli Nokia itu nggak boleh. Warga Korea Selatan harus beli Samsung. Mau tidak mau harus Samsung.
waktu itu Samsung belum bagus memang katanya. Tapi karena selalu ada saran dan masukan dari pelanggan, dari warganya sehingga memperbaiki sehingga Samsung bisa menyamai Nokia dan menjadi pasar di negeri kita, yaitu. Oke. Terkait dengan cinta tanah air ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah gambar. Gambar ini beri keterkaitan dengan cinta tanah air. Nah, ada salah satu desa terbersih, ada desa terbersih di dunia. Ada desa Panglipuran Bali, ada Giton Belanda, ada Molinong India. Oke. Kita ambil yang Indonesia ya. Mengapa desa Panglipuran itu bisa menjadi salah satu desa terbersih di dunia? Kita beri keterkaitan dengan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air ya yang tadi. Ya, kenapa desa Panglipuran jadi desa terbersih? Karena dia menerapkan atau menerapkan nilai cinta tanah air. Menurut adik-adik satu-satu ya, Panglipuran menerapkan nilai yang mana? Desa Panglipuran. Poin satu, Pak. Satu Poin yang ya, pertama, Pak. Nilai yang karena pertama. mencintai ya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua masuk nggak ya? Desa Panglipuran itu menerapkan ini nggak ya? Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Kira-kira Desa Panglipuran menerapkan itu nggak ya? Menghargai Pak. ya dan menggunakan karya anak bangsa. Orang Bali Masuk, Pak. berkarya enggak? Masuk, Iya. Pak. Iya, masuk. Masuk, Karena Pak. Karya, Pak. Di ya karyanya Dari orang dari Bali. segi arsitekturnya, Pak. Iya, iya. dari sisi arsitekturnya, dari gapuranya saja seragam, kan? Oke, berarti masuk. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Mereka Masuk, Pak. menggunakan produk dalam negeri Masuk, Iya, Pak. Bapak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. juga. Masuk. Ya, karena bahan-bahannya sebagian Ya. besar diambil dari desa itu sendiri, batu batanya, kemudian ini atapnya ini dari bambu ini ya. Kemudian di dalamnya, kalau adik-adik yang sudah ke sana tahu itu di dalamnya ada rumah aslinya pakai bambu. Rumah aslinya, rumahnya orang Bali itu kan satu pagar banyak rumah di dalamnya ya. Nah, rumah induknya itu masih bambu asli yang dulunya punya. Iya. Oke. Kemudian menggunakan produk dalam negeri, oke. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, masuk nggak? Yang keempat, menjaga dan memahami seluruh wilayah ruang NKRI. Ini kan bagian dari NKRI kan? Ya, Bapak. Sehingga yang keempat, Masuk, Pak. Masuk, masuk Pak. juga karena Masuk, Pak. dia memahami bagian dari wilayah NKRI, membuat desanya bersih. Oke, yang berikutnya menjaga nama baik bangsa dan negara. Masuk enggak? Masuk, Pak. Masuk Masuk. karena dia punya Terkenal karena Pak. Masuk, kebersihannya. Pak. ya predikat desa terbersih di dunia. Salah satu desa terbersih. Oke, karena mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatis kedaerahan siapapun dan dari manapun. Orang-orangnya orang Bali.
Orang Bali itu welcome ya. Ya, Ya, Pak, welcome, Pak. ya oke. Sehingga di sana menjadi desa wisata. Terus kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah, akhirnya dia mendapatkan ini ya, imbalan dari itu, dari kunjungan wisatawan, dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ini keterkaitan antara desa Penglipuran dengan nilai bela negara. Nah, sekarang adik-adik ditugaskan untuk membuat tugas kelompok. Ya. Oke, nanti adik-adik sajikan dalam PowerPoint, ya, dalam PPT. PPT yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adik-adik bisa mengambil permasalahan secara nasional, permasalahan yang ada di Indonesia. Boleh tentang narkoba, boleh korupsi, boleh konflik kepentingan, boleh tambang, boleh IT, penipuan, ya, judi online, tabungan online ya. Ya, siapa yang nabung UMC itu ya? UMC kena itu ya. Ya ada di kantornya Bapak, adik-adik juga seumur adik-adik ikut nabung di UMC, dia cerita saya dengan semangat. Pak, saya punya tabungan 3 juta di UMC. Itu bunganya sehari 95.000, jadi kita ngeklik-ngeklik, terus dapat 95 gitu ya. Ini katanya UMC suruh tingkatkan lagi supaya bunganya banyak. Nah, berarti 1 bulan 2.700.000 dari 3 juta ya. Hampir 100%. Masa iya, saya bilang gitu. Iya Pak, ini saya mau suruh tingkatkan lagi menjadi 4,5 juta supaya bunganya lebih besar lagi. Oke, ternyata setelah ditambahkan jadi 4,5 juta, nggak bisa diambil ternyata bunganya. Cerita saya, Pak, ternyata bodong. Makanya saya heran, saya bilang kenapa bisa-bisanya. Tapi dia itu cerita sudah bodong, sudah nggak bisa diambil, baru cerita saya. Bisa-bisanya kamu juga tertarik dengan yang begitu. Adakah uang jatuh dari langit? Saya bilang gitu, tanpa usaha gitu ya. Itu kasihan juga kan, maunya anak-anak ini mau cepat ada uang, ada tabungan gitu, tapi tergiur dengan hal-hal yang tidak jelas. Ya, oke. Ini juga identifikasi permasalahan juga, ini ada beberapa isu ya, kelangkaan energi atau yang tambang tadi boleh, teknologi informasi boleh, kelangkaan pangan boleh, ya terserah, dari adik-adik korupsi, narkoba boleh ya. Terus banyak sekali berita-berita terkini ya tentang Indonesia yang semakin tidak jelas gitu ya. Oke, nanti adik-adik diskusikan di kelompok. Isu yang diambil minimal 3 isu ya. Sudah di slide 1 itu ya, identifikasinya 3 isu. Terus penyebab masalahnya apa? Ya, kenapa orang korupsi itu? Karena kurang, karena serakah gitu ya. Karena tuntutan istri gitu ya. Mungkin karena tuntutan keluarga gitu ya. Kalau ya.
Nah, kenapa banyak permasalahan di tambang gitu? Penyebabnya apa? Oke, kemudian berikan solusinya. Jadi solusi ini misalnya soal tambang penyebabnya itu nggak satu, satu, dua, tiga, empat. Maka solusinya juga empat. Nah, di solusi ini nanti kita beri keterkaitan dengan nilai bela negara. Misalnya ini di sebelah kiri dibuat tabel ya, yang solusi dihubungkan dengan nilai bela negara ini dibuat tabel. Sebelah kiri solusinya, sebelah kanan nilai bela negaranya. Ya, persis seperti simulasi tadi di Sapang Lipuran. Kenapa dia bisa menerapkan apa? Tapi kalau ini permasalahan ini melanggar dia. Enggak, solusi kan sudah positif. Kalau identifikasi itu negatif, kurangnya ya. Korupsi yang negatif-negatif lah itu identifikasi masalah. Ya, penyebabnya apa, berikan solusinya, kemudian terkait dengan nilai-nilai bela negara. Jadi ada 3 slide ya. Identifikasi, penyebab, solusi dan nilai bela negara 1 slide. Ada 3 slide. Oke. Sudah paham dengan penugasan kelompok ini? Ya, kalau sudah paham, saya mau bagi kelompoknya. Kita masuk lagi kapan? Sesi yang keduanya. Satu, dua. Nah, di tanggal 19, hari Rabu. Lagi. Selasa, Oke. Pak. Hah? Selasa. Masa? Rabu, Bapak. Rabu 20 Pak, 20 Ra- Agustus. Rabu. Selasa enggak. Saya ada kegiatan hari Selasa soalnya enggak mungkin tabrakan gitu ya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ulangi penugasan kelompok ditayangkan dalam bentuk PowerPoint hanya 4 slide ya. Yang pertama kan judulnya dengan anggota-anggotanya, identifikasi isu judulnya dengan anggota-anggotanya. Slide kedua identifikasi, slide ketiga penyebab, slide keempatnya solusi dan terkait dengan nilai-nilai bela negara dibuat tabel yang slide keempat. Sekarang anggotanya sama kekuatannya ini 55 ya. Bapaknya 5, ibunya 5. Jadi untuk yang kelompok A, ya, kelompok A itu Pak Ainul, Ibu Safira, Ibu Desi, Pak Izam, dengan Mulia ya. Kelompok B-nya Pak Akbar, Bu Fida, Pak Fadil, Pak Nirwan, sama Bu Komang, Bu Yesi ya. Oke. Ya sudah pas ya. Jadi nanti sekali lagi identifikasinya 3 isu ya. Ya boleh soal tambang, kalian C. Coba adik-adik lihat dulu kalau kan rumah saya di Tondo melihat Donggala itu indahnya cantiknya. Ya sekarang saya melihat ke seberang itu melihat bukit yang gundul.
Ya, nggak seindah dulu ya. Ya. Rumah saya kan agak atas ya di Bardos itu. Kalau malam lihat lampu ya. Kalau siang pagi hari, aduh, sepanjang mata memandang sudah botak semua ini Donggala, Palu Donggala. Apalagi yang di sana ya, makanya banyak yang kena ISPA itu, banyak yang kena ISPA. Orang daerah Palu, apa itu? Ada kecamatan baru setelah Palu Barat itu ya. Rata-rata kena ISPA, daerah Watsu Sampu. Nah itu pada agenda satu ini adik-adik diminta untuk kepekaannya terhadap lingkungan, baik lingkungan global dalam hal ini negeri kita maupun kepekaan terhadap lingkungan kerja. Ya. Oke, sudah clear penugasan satu, kita lanjut ya ke penugasan yang kedua, penugasan individu. Ya, dicatat. Ininya penyajiannya juga dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama adalah adik-adik mengidentifikasi isu sesuai dengan tusinya di tempat kerja. Identifikasi isu sesuai dengan tusi di tempat kerja. Minimal 3 isu. Ya, adik-adik di Undata ditempatkan di mana? Di Bu Fida di mana? Di bagian apa? Di bagian fisioterapi, Bapak. Fisioterapi. Berarti permasalahan-permasalahan yang ada di fisioterapi itu apa saja? Minimal 3. Di permasalahannya tentang pengelolaan air ya. Ya. Seperti apa yang adik-adik amati selama 2 bulan di lapangan itu ya. Ada apa? Itu diidentifikasi. Minimal 3, boleh 4, boleh 5, boleh 7 ya. Sudah, itu. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Yang untuk kelompok kan sudah clear. Nanti individu kita sama-sama jelas ini. Sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, slide kedua di tugas individu adalah analisis isu. Menggunakan metode APKL garing USG. AP garing atau USG. Jadi nanti nanti dianalisis, diberikan nilai berdasarkan nilai skala Likert 1 sampai 5. Mana nilai yang terbesar itulah yang terpilih. Jadi aktualisasinya kita. Oke, nanti penjelasannya APKL dengan USG. Berikut slide ketiganya, analisis penyebab isu. Menggunakan analisis fishbone atau tulang ikan. Banyak di internet ya. Ambil ikannya ya. Ambil ikannya di internet ya. Hunting-hunting di internet, ambil ikannya nanti isinya sesuai dengan bidangnya adik-adik. Jangan nggak ada ikannya ya. Nanti analisis tulang ikan, ikannya hilang, tinggal tinggal tulisannya. Kadang begitu. Pelan-pelan males cari ikan di internet, cuman tulisannya, ikannya nggak ada. Oke, sudah identifikasi isu, analisis isu, penyebab isu yang terakhir, yang slide keempat, alternatif solusi. Alternatif solusi garing gagasan kreatif.
Jadi yang slide ketiga tadi di tulang ikan ada penyebab-penyebabnya. Kenapa ini pasien tidak paham-paham gitu ya. Karena ini. Nah, penyebabnya itu diturunkan menjadi alternatif solusi. Di tabel nanti penyebabnya ada 5, maka solusinya juga 5. Oke. Hampir mirip dengan penugasan kelompok. Kalau penugasan kelompok tanpa dianalisis, tapi prosesnya sama. Skupnya kelompok nasional, kalau individu skupnya tusi. Ya, untuk sementara paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Bagaimana itu APKL? Bagaimana itu USG? Oke. Jadi ini agak tidak urut ya. A, aktual, B, problematik, K, kehalayakan, L-nya itu layak ya. APKL ini. Kayak ini ya, APKL. Aktual, problematik, kehalayakan, ini manfaat, layak. Tapi kita kembali ke sini dulu ya, memberikan apa mengingatkan kembali ya adik-adik mungkin sudah pernah ini ya di sekolah, di kuliah. Aktual benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Terjadi pada saat adik-adik melaksanakan aktualisasi. Kalau aktualisasinya bulan September, di bulan September itu aktual ada masalah memang gitu ya, bukan masalah tahun lalu. Masalah pada saat aktualisasi. Oke, kalau pasien kan tiap hari ada ya. Kalau di Cikasda, masalah apa yang terjadi saat ini di tempat kerja? Kemudian yang dua, kehalayakan, kemanfaatannya. Kalau edukasi ini saya berikan ke pasien, apakah bermanfaat? Ya, kalau bermanfaat, maka di skala Likert kita kasih angka tertinggi 5. Kemudian problematik ya. Kalau misalnya pasien ini dibiarin gitu ya, tidak ditangani, tidak diberi pengetahuan, apakah menjadikan problem? Oh iya sangat problem karena dia penyakitnya menular gitu ya. Jadi harus segera ditangani. Kemudian kelayakan isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Layak nggak dilakukan 1 bulan. Misalnya orang Cikasda membuat hmm, kegiatan pengadaan motor untuk ke lapangan supaya lebih cepat pengawasannya. Kira-kira disetujui nggak sama kantor dalam waktu 1 bulan? Tidak kan? Disetujui nggak Pak Izam? Pengadaan motor, kira-kira. Kalau untuk waktu kurun 1 bulan sepertinya tidak, Pak. Ya, itulah kan nggak mungkin. Jadi kelayakan itu maksudnya layak dilakukan, kegiatannya dilakukan 1 bulan. Mungkin penyuluhan, atau expose apa gitu ya. Atau nggak tahu ya orang ilmu teknisnya air itu seperti apa. Tentunya Pak Isem dan kawan-kawan yang tahu itu ya permasalahannya. Itu dasar-dasarnya. Nah, kita simulasi sekarang gitu ya. Misalnya rendahnya imunisasi. Ya, saya hapus ya supaya enak, supaya sesuai dengan yang di kelas ini. Tadi
Fisioterapi apa anunya masalahnya? Yang rumah sakit kesehatan. Apa permasalahannya yang diamati? Apa? Coba Bapak Ibu yang dari Bi- rumah sakit mewakili satu. Biasanya keluarga pasien belum tahu tentang edukasi, Pak. Edukasi satu penyakit. Oke, karena kalimatnya negatif, ini saja ya, yang bahasa singkat saja. Kalau Cikasda, apa masalahnya? Teman-teman Cikasda, satu saja. Dengan ini tadi Pak Ainul tadi agak beda sendiri. Cikasda apa masalahnya di lapangan? Coba sebutkan satu. Silakan. Kalau di proyek Masjid Raya, Pak, eh, kurangnya gambar detail rencanaan. Kurang. Gambar atau alur ya? Gambar perencanaan, nggak apa-apa, sudah. Ini saja kan simulasi. Kemudian yang ketiga, Pak Inul apa masalahnya Pak Inul? Kalau di saya sendiri Pak di bidang saya PSU di Perkintan eh, sulit biasanya yang pergi survei sama yang melaksanakan paket fisik itu berbeda Pak. Jadi agak sulit mencari Hmm, lokasinya. kurang sinkron ya, Ya, kurang sinkron. Ini petugas. Oke. Kemudian kita nilai berdasarkan skala Likert ya. Misalnya nyata nggak ya itu kurangnya edukasi. Kalau dia memang belum ada sama sekali, nilainya 4 atau 5. Tapi ini sudah diberikan secara lisan, nggak ada tulisannya, nggak ada bahannya. Oh, kita kasih 4 saja. Problem nggak? Ya problem kalau nggak dikasih tahu, dia nggak minum obatnya dengan disiplin. Asal ingat dia Hmm. minum, kalau nggak ingat nggak dia minum. Layak nggak dilakukan satu eh, bermanfaat nggak ketika edukasi dilakukan? Oh, bermanfaat 5. Bisa nggak dilakukan dalam sebulan? Oh iya layak. Maka nilainya jadi 19. Taruhlah ya 19. Misalnya kurangnya gambar perencanaan. Memang nggak ada. Memang nggak ada sama sekali itu gambarnya, perencanaannya. Atau ada cuma Ada, Pak, cuma kurang detail. kurang detail. Oke, sehingga taruhan nilainya 3. Ada cuman kurang detail. Terus problem enggak? Problem ya. Problem, Pak. Kita jadi bingung menerjemahkan. Manfaatnya ketika itu diperbaiki, bermanfaat nggak? Bermanfaat 5. Bisa dilakukan nggak untuk memperbaiki gambarnya dalam waktu sebulan, Pak Nirwan? Bisa, bisa, Pak. Bisa, berarti 5. Berarti ini 18 jumlahnya ya. Kurang sinkronnya petugas. Betul-betul ini enggak nyata terjadi enggak? Selalu tidak sinkron atau kadang sinkron, kadang tidak. kadang sinkron, kadang tidak Pak. Biasanya terjadi di daerah yang tidak ada jaringan Pak. Jadi tidak bisa saling Oh, komunikasi. oke, berarti 4. Ya. Kalau 4, kadang sinkron, kadang tidak. Kalau tidak sinkron sama sekali bisa jadi 2 atau 3 ya. Karena ada sinkronnya, kasih 3 lah ya. Kemudian, Bapak mohon izin bertanya. Maaf ya, menjawab. Berarti untuk nilai dari skalanya kan dari 1 sampai 5 Pak. Itu kita benar-benar estimasikan sendiri gitu Pak ya. iya. Kalau misal. Kita Hmm, sendiri yang baik. punya estimasi. Ketika kita ditanya penguji, kenapa kamu kasih 5 gitu ya. Kita Hmm. bisa menjelaskan. Karena memang problem Pak ini gitu. Sehingga saya kasih 5.
Baik, Pak. Terima kasih. Taruhlah ini nggak sinkron, kadang sinkron, kadang nggak, tiga lah ya. Terus problem gitu ya. Laporannya gimana dibuat? Nggak jadi-jadi laporannya. Layak nggak dilakukan sebulan? Eh, bermanfaat nggak ketika ini disinkronkan? Sangat bermanfaat. Yang lima. Kemudian layak nggak dilakukan? Layak. Berarti ini 18. Oke, ternyata dari ketiga ini yang tertinggi edukasi 19. Maka inilah yang terpilih. Ya, inilah yang terpilih. Kurangnya edukasi. Seandainya ini permasalahannya 4 dan adik-adik menilai juga ada 19, maka ada nilai tertinggi di sini 2. Ketika ada nilainya 2 tertinggi, adik lanjutkan dengan analisis USG. Yang 2 tadi, yang pertama dengan yang keempat, itu kan nilainya sama 19. Maka divalidasi lagi dengan USG. Oh, ternyata yang pertama yang lebih tinggi misalnya ini 15, ini 14, maka yang terpilih yang satu. Ya, ketika adik-adik terpilih satu, maka yang dilanjutkan dengan analisis fishbone yang ini. Jadi fishbone ini ada dua pendekatan. Ada pendekatan 5S, ada sistem, surrounding, skill, dan supplier. Ada juga pendekatan 6M. Ini ya, saya besarkan. Kalau tadi pendekatannya 5S, surrounding, supplier, system, skill, dan safety. Ada juga yang 6M, kalau 8P ini jarang orang gunakan. Yang ini yang 6M, mesin, method, material, manpower, kemudian measurement dengan milieu, mother nature, atau lingkungan. Ya, ini orang Cikasda ini cocok pakai 6M. Ya, serah mau pakai 6M apa ataupun 5S. Terserah adik-adik. Oke, saya kasih contohnya fishbone-nya ya, yang lengkap. Hmm, Ya, tadi adik-adik kan ini ya, analisis visu ya. Nah, ini yang tertinggi 18. Karena nggak ada angka yang tertinggi yang sama, maka tidak dilakukan uji USG, cuman APKL saja. Ya, setelah itu baru dibikin tulang ikan. Dia menggunakan 5S. Nah, namanya tulang ikan, nggak boleh cuman satu-satu begini. Minimal satu kategori ini ada dua. Ini dua, ini dua, ini dua. Ini dua safety cuman satu boleh lah. Sehingga ini Bapak tambahkan. Karena ini cuman satu-satu, Bapak tambahkan ini. Karena ini kebetulan bimbingannya Bapak. Oke, oke. Seperti ini. Kemudian tulang-tulang ini penyebab ini namanya isunya, ini penyebabnya dari sisi skill, supplier, safety, surrounding, system. Udah ini ada 5, 6, terus ditambahin lagi 5, berarti ini yang alternatif solusinya. Skill, supplier, system, surrounding ini dimasukkan di penyebab masalah, kemudian alternatif pemecahan masalah. Misalnya melanjutkan proses ke tahap e-kontrak belum jadi prioritas. Melakukan pelatihan sosialisasi
penggunaan e-kontra dan seterusnya. Sampai di sini tugasnya. Jadi, ya, sama identifikasi isu, ya, ini APK yang kedua. Identifikasi isu itu nggak ada. Atau langsung ini juga nggak apa-apa. Kemudian fishbone, yang ketiga ini tabel ini. Untuk tugas individu. Ya, silakan adik-adik mencari referensi untuk mm, ke teman-teman yang sudah angkatan di atasnya adik-adik ya. Sama golongan 2 dengan golongan 3 sama. Nanti pembahasannya saja yang beda ya. Kalau untuk langkah-langkahnya sama. Hmm. Oke, ada yang didiskusikan terkait dengan penugasan? Sudah paham? Bapak mohon izin. Boleh minta tolong Silakan. dijelaskan yang tabel USG kembali tadi nggak Pak? Saya, Oh, USG. ya, Oke. yang USG Bapak. Terima kasih. Ya, saya kasih contoh ya yang lainnya. Mudah-mudahan ini ada. Dari siapa ini? Yang Maaf tadi, Bapak, yang tadi, mau ya, iya mau bertanya lagi. Jadi ya, apakah nanti tugasnya itu kita yang untuk tabel ini metode itu apakah kita milih mau pakai APKL atau USG atau pakai dua-duanya gitu Pak maksudnya? Kalau kalau yang USG mungkin kepahaman saya berarti dia untuk di kriterianya ada ya. U, Jadi X, kalau, sama J tadi ya Pak. oke, Coba ya, boleh. oke. Jadi di APKL itu ada nilai yang sama, nilai tertinggi yang sama, maka dilanjutkan di USG, divalidasi lagi ke USG. Tapi kalau Pak Isam mau dua-dua ya boleh saja, gitu ya. Misalnya identifikasi isunya 3, 1, 2, 3. Sudah terpilih satu, nilainya nggak ada yang sama. Tapi Pak Isam belum yakin dengan APKL ini mau divalidasi dengan USG. Boleh, ya. Tapi kalau tidak menggunakan USG juga nggak kenapa. Tapi kalau di atas sudah ada nilai yang sama, maka harus divalidasi dengan USG. Gitu. Baik, baik terima Ya, kasih Bapak. ya itu anunya. Ya, sebetulnya alat analisis itu boleh aja yang lainnya. Itu hanya salah satu contoh pendekatan yang dipakai di sini. Tapi sebetulnya analisis banyak, ada analisis SWOT, ya. Kemudian analisis yang lainnya juga ada Astrid gitu ya. Tapi dalam latsar ini pendekatannya dengan menggunakan dua analisis saja, USG dan APKR. Oke. Ada yang lain lagi, teman-teman? Sudah clear? Ya, sekali lagi, di dalam pelatihan penugasan-penugasan ini selalu kita
dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, dihadapkan dengan analisis-analisis. Selalu kita diminta untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Salah satu contohnya kita diminta untuk memberikan keterkaitan atau benang merah antara nilai-nilai bela negara dengan permasalahan yang ada. Nanti di agenda 2 juga memberikan keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak dengan permasalahan aktualisasinya kita. Begitu juga di agenda 3 manajemen dan smart ASN, beri keterkaitan dengan aktualisasinya kita, gitu ya. Sehingga di di awal ini, eh, kan ada beberapa hari ini ada adik konsultasilah dengan mentornya supaya apa yang kita lakukan tidak mubazir, tidak berulang-ulang. Dari awal adik-adik sudah fokus satu, sehingga di agenda 2 itu lagi kalau soal fisioterapi ya itu terus, nggak pindah-pindah lagi dari identifikasi isu yang kita pilih itu terus, tapi syaratnya harus konsultasi dengan mentor karena mentor yang menyetujui itu permasalahan judul. Kalau belum sempat ketemu, mungkin besok setelah dikerjakan di rumah ya di asinkronus adik-adik identifikasi APKL, kemudian chat ke mentornya, Bapak Ibu mentornya, Pak saya sudah identifikasi isu, atau tanya sama seniornya Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira permasalahannya apa ya? Selama 2 bulan ini yang saya tahu baru ini mungkin ada tambahan dari senior setelah adik-adik hmm, identifikasi isu dengan APKL sudah ketemu yang dominan baru konsultasi dengan mentornya supaya fokus. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan penugasan? Sudah clear ya? Oke. Kalau sudah clear, ya. Hmm. Untuk sesi ini karena memang waktunya ini waktu maghrib, ya. Jadi kita nggak sampai 6:30, kita cukupkan sampai di sini, ya, karena sudah sudah mengaji. Ya, jam 6:15 itu sudah azan. Oke, tapi sebelum kita tutup sekali lagi, agenda 1 kembali ke agenda sikap perilaku bela negara, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peka terhadap lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan eh, di negeri kita, lingkungan tugas dan fungsi kita. Kita dilatih untuk peka terhadap itu di Latsar ini. Harapannya setelah Latsar selesai, adik-adik sudah terbiasa, terhabituasi dengan membidik permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Menjadi orang-orang yang kritis ya, di dalam melihat dan mendengar sesuatu yang ada di sekeliling kita. Melihat yang ada di kantor, mendengar orang yang punya cerita gitu. Itu semua diakomodir menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat tentunya ya, baik sekarang maupun yang akan datang. Ya demikian sesi ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Kita ketemu lagi di tanggal 19 hari Rabu ya, dengan mempresentasikan tugasnya. Jadi sudah jadi itu. Masuk kelas Pak, sudah jadi. Pak, mohon maaf Pak, ini di jadwal sampai jam 7.30
Pak atau Iya, bagaimana? iya. Ya, Jadi iya. ya saya cukupkan sampai di sini ya. Karena kan 7.15 sudah maghrib, Pak. Ya, ya kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Hmm. Makanya saya tanya kalau belum jelas, kita ulang apa yang belum jelasnya. Ya, kalau sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini. Oke. Kalau ada waktu nanti di sesi yang berikutnya, tepat waktu, on time, jam sesuai dengan jam yang ditetapkan, nah, sehingga kita bisa memenuhi jam pembelajaran waktu di jam berikutnya ya. Jam istirahatnya kita pakai yang 15 menit untuk mengganti yang sekarang. Ya, kalau sekarang jam 18.08, kekurangannya bisa ditambahkan di sesi kedua. Jadi seperti itu karena adik-adik bersepuluh sehingga permasalahan-permasalahan yang ada juga cukup banyak. Ya. Kalau semua tampil nggak cukup itu 3 jam. Ya. Tapi kita lihat situasinya nanti. Oke, oke. Kalau sudah clear, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon ini undur diri dan saya kembalikan ke PIC. Terima kasih banyak atas fasilitasinya untuk Mas Afgan. Baik, terima kasih Pak Diyamin. Baik, silakan salah satu peserta atau ketua kelas melapor bahwa Anda selesai materi. Silakan. Ya. Siapa yang ketua grup? Ini Pak Ilham Akbar ini baru muncul. Anu Pak lagi keluar tadi Pak, gangguan jaringan. Oh, gangguan. Oke, silakan Bapak Ibu dipimpin doa untuk mengakhiri sesi ini. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sesi kali ini setelah selesai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, makasih. Jadi Pak Nirwan saja jadi ketua grup di sini ya. Ya, Pak. Ya, iya. Anu. Jadi Baik, mengakomodasi teman-teman yang 10 ya. Siapa yang belum datang, terus penugasan-penugasan Pak Nirwan yang koordinir. Saya kembalikan ke Mas Afgan. baik, terima kasih Pak Diyamin. Bapak Ibu peserta, terima kasih sudah hadir dalam sesi pembelajaran. Dan dengan berdoa tadi, tanda berakhirnya materi pada sore hari ini. Bapak Ibu silahkan untuk undur diri. Dan terima kasih Pak Diyamin telah menyempatkan Terima waktu kasih. untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Yes, Dari mohon kami izin PIC. leave. Ya, Pak Diamin, terima kasih. Kami dari PIC, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi silakan wabarakatuh. mau undur diri, silakan. Atau silakan kalau masih mau menggunakan room ini, kami fasilitasi. Jangan lupa untuk absen sore dan tugas materinya dibaca, tugasnya dikerjakan, dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas.